Salam kerahiman. Hari ini 30 Juni, hari terakhir di bulan Juni. Kita akan baca dari 1707, 1708, dan 1789. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1707. Dalam perjalananku menuju Serambi, aku singgah ke kapel sejenak. Hatiku benar-benar membenamkan diri dalam adorasi sambil memuji kebaikan Allah dan kerahimannya yang tak terselami. Kemudian aku mendengar kata-kata ini dalam jiwaku. Kini dan nanti aku akan menjadi sebagaimana Engkau memuji aku. Engkau akan mengalami kebaikanku mulai sejak kehidupan ini dan kemudian secara penuh dalam kehidupan yang akan datang. 1708. Oh Yesus, aku sangat bersukacita ketika menyaksikan Engkau dicintai dan mendengar pujian serta hormat bagimu, khususnya pujian terhadap kerahiman-Mu bergema di mana-mana. Oh Kristus, sampai akhir hayatku, aku tidak akan berhenti memuliakan kebaikan dan kerahiman-Mu. Dengan setiap tetes darahku, dengan setiap denyut jantungku, aku memuliakan kerahiman-Mu. Aku ingin seluruh diriku diubah menjadi kidung kemuliaan bagi-Mu. Apabila aku menghadapi ajal, biarlah detak jantungku yang terakhir menjadi madah merdu untuk memuji kerahiman-Mu yang tak terbatas. Terakhir, 1789. Hari ini, aku menyaksikan kemuliaan Allah yang mengalir dari gambar kerahiman ilahi itu. Banyak jiwa sedang menerima rahmat, meskipun mereka tidak menceritakannya secara terbuka. Meskipun gambar itu mengalami aneka kejadian, Allah tetap dimuliakan karenanya. Usaha-usaha setan dan orang-orang jahat sudah berantakan dan hancur lebur. Meskipun setan melancarkan kemarahan, kerahiman ilahi akan berjaya atas seluruh dunia dan disembah oleh semua jiwa. Suster Faustina cerita ya, dia bilang dia mau ke Serambi, tapi dia mampir ke kapel dan melakukan adorasi. Kalau saya lihat di sini, dia selalu memakai waktu yang ada, kesempatan yang ada, walaupun sebentar, untuk ketemu Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ya. Dia mampir ke kapel dan melakukan adorasi untuk memuji kebaikan dan kerahiman Allah. Dan tiba-tiba dia mendengar suara dalam hatinya. Di situ dikatakan, kini dan nanti, sekarang dan nanti, aku akan menjadi sebagaimana Engkau memuji aku. Aku akan menjadi sebagaimana Engkau memuji aku. Kita pernah nggak memuji Tuhan? Kita puji Dia sebagai siapa? Sebagai apa? Penyelamat? Saudara sulung? Penghibur? Sahabat?
siapa? Tuhan itu sama kita dipuji sebagai apa? Sebagai siapa? Karena di sini dikatakan, aku akan menjadi sebagaimana engkau memuji aku. Pertanyaannya, kalau kita nggak pernah memuji Tuhan, terus Tuhan yang bagaimana? Yang akan menjadi dalam hidup kita. Tuhan, engkau penghiburku. Yesus bilang, aku akan jadi penghiburmu. Jadi Tuhan akan menjadi sebagaimana engkau memuji aku, katanya. Oleh sebab itu, mulai sekarang rajin-rajin memuji Tuhan. Ya, dikatakan oleh Yesus, aku akan menjadi sebagaimana engkau memuji aku. Engkau akan mengalami kebaikanku mulai sejak kehidupan ini dan kemudian secara penuh dalam kehidupan yang akan datang. Engkau akan mengalami kebaikanku. Tuhan Yesus janji kita akan mengalami kebaikannya Dia sekarang dan hidup yang akan datang. Sekarang kita coba evaluasi dengan kehidupan kita masing-masing. Pernah dengar ya, ada cerita, ada yang tanya juga sama saya, di satu paroki itu ada 2 kelompok kerahiman ilahi. Terus gimana Bu? Harusnya kan yang satu udah, yang satu nggak boleh ada lagi. Itu kan jadi kayak bersaing. Jadi kita bingung siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Kalau Suster Faustina, dia mungkin nggak peduli mau di dalam paroki ada 2, ada berapa. Karena buat Suster Faustina yang penting adalah bersukacita karena Yesus itu dicintai. Kalau ada 2 kelompok, dua-duanya mencintai Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus, dan juga memuliakan Tuhan Yesus, buat Suster Faustina oke-oke aja. Nah, yang jadi pertanyaan kita semua adalah apa motivasi dari kelompok tersebut? Saya nggak suka sama ketua yang di sana, makanya saya bikin kelompok sendiri. Memangnya cuma kamu aja yang bisa, saya juga bisa. Nah, kalau unsurnya seperti itu menyedihkan Suster Faustina dan pasti juga menyedihkan Tuhan Yesus. Karena bukan Yesus yang dicintai. Yang dicintai adalah keinginan saya, kemauan saya. Mana kerendahan hatinya? Tapi di pihak lain, kita juga nggak perlu membubarkan, nggak perlu mengucilkan, biar aja bertumbuh. Ya, sama seperti dulu komunitas saya juga bilang, kan Romo Fike bilang, jangan hangat-hangat tai ayam. Oke, ya kita karena memang niatnya bukan mau untuk kepentingan pribadi, ya kita berserah, kita berdoa, dan kita melakukan yang sebagaimana harus dilakukan. Kalau ditanya masih ada. Bukan kita jadi kecil hati, tapi berarti pertanyaan itu menjadi rambu-rambu buat kita untuk semakin komit, semakin harus jalannya benar, jangan sampai jalannya salah dan bubar. Di dalam perjalanan itu kita diuji, kita kita diuji. Apakah setia? Apakah ada unsur-unsur kepentingan pribadi? Atau apa? Ya, karena pernah juga satu kali ada yang bilang bahwa biarin aja. Ada satu Romo bilang begitu. Kenapa kalian pusing? Jangan bingung. Biarin aja. Kalau ada Roh Kudusnya, komunitas ini akan jalan terus. Tapi kalau nggak ada Roh Kudusnya, sampai kapanpun pasti bubar. Ya, jadi nggak perlu kita ribut atau kita menjadi lebih benar, yang lain nggak benar, biarin aja jalan. Yang penting targetnya adalah Tuhan Yesus dicintai. Kalau mencintai Tuhan, otomatis kita juga mencintai sesama. Nggak ada permusuhan, nggak ada perdebatan atau pertengkaran, ya. Hati-hati, jangan sampai kita dipakai oleh setan. Di sana dikatakan lagi oleh Suster Faustina, dengan setiap tetes darahku dan setiap detak jantungku, artinya setiap saat selama dia masih hidup,
aku memuliakan kerahiman Tuhan. Tuh niatnya dia ya, niatnya dia. Jadi dalam hal ini Suster Faustina kalau lihat orang lain berhasil, dia ikut senang. Bukannya jadi mencari-cari alasan atau mencari salah-salah ya. Berhasil jadi senang. Contoh, ada seorang ibu bercerita, dia melakukan pelayanan ke sana sini ya, hebat dengan biaya sendiri dan seterusnya. Waktu si ibu ini cerita ke saya, jadi ada si ibu A namanya. Ibu A ini bercerita kepada si ibu B. Ibu B bercerita ke saya betapa hebatnya si A. Ya saya terimanya ya bersyukur lah ya. Ada yang mau pelayanan, walaupun dia bergerak sendiri, dia keluar dana sendiri, tapi dia bisa pelayanan sampai kemana-mana gitu. Tapi kemudian akhirnya si B berpikir sendiri. Dia bilang, kalau orang melakukan pelayanan, kenapa harus cerita sana cerita sini? Dan di dalam ceritanya itu seolah-olah membesar-besarkan dia, bahwa dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Saya juga nggak terlalu menanggapi, tapi melalui setiap peristiwa, kita itu diproses. Kita itu menjadi lebih peka, bukan hanya sekedar mendengar keberhasilan, tapi perlu menjadi lebih peka, ada cerita apa di balik keberhasilan itu. Ya. Kita lanjut. Suster Faustina bilang, aku ingin seluruh diriku diubah menjadi kidung kemuliaan. Kidung itu kan pujian, nyanyian ya. Jadi ayo kita juga sama-sama dengan Suster Faustina, hidup kita ini disyukuri menjadi suatu nyanyian. Bukan berkeluh kesah, bukan ngeluh, bukan ngomel, bukan komplain, bukan marah ya. Tapi jadikan kidung kemuliaan bagi Tuhan. Dan apabila aku menghadapi ajal, biarlah detak jantungku yang terakhir menjadi madah merdu untuk memuji kerahimanmu yang tiada terbatas. Bahkan sampai saat-saat terakhir, kalau kita lihat orang yang sekarat ya, orang yang sudah sakit parah, napas aja susah, saya nggak tahu apakah dia masih ingat Tuhan atau dia ingat napasnya, kok napas aja susah gitu ya. Nah ini saya mau cerita satu hal. Dengan model zaman COVID-19 ini, kan ada yang sembuh di Eropa. Orang sudah sangat tua, sembuh. Bersukacita. Semua orang senang karena memang penyakit ini kan nyerangnya ke orang tua. Nah pada waktu dia selesai mau keluar dari rumah sakit, dikasihlah bon. Berapa biaya dia selama di rumah sakit. Waktu dia lihat bon tagihan itu, dia kaget, dia sampai menangis. Dia nangis. Dokternya heran. Waduh, kasihan juga ya si bapak ini. Sudah tua, sembuh, lihat bon mahal. Jadi dia nangis, mungkin dia nggak ada uang. Jadi si dokternya juga ikut prihatin. Ikut menghibur si kakek ini. Tapi kakek itu bilang, enggak, saya menangis bukan karena saya lihat bill-nya yang segitu mahal. Enggak, saya ada uang, saya bisa bayar, katanya gitu. Tapi melalui tagihan ini saya menjadi sadar betapa Tuhan itu baik sama saya. Saya sudah sampai umur 90 lebih, saya selama ini tidak pernah menghargai bahwa Tuhan itu baik. Sekarang untuk napas aja satu hari dia harus bayar sekian ribu dolar. Tuhan sudah memberikan dia begitu banyak berkat dari mulai dia lahir sampai saat itu, sudah memberi begitu banyak dan dia tidak pernah berterima kasih, dia nggak pernah bersyukur. Di situ dia nangis bukan karena harus bayar bil mahal, tapi kok hidup dia seperti itu ya? Kok dia nggak pernah bisa sadar bahwa Tuhan itu begitu baik sama dia? Itu satu lagi dari sisi positifnya. Orang menjadi sadar betapa Tuhan itu baik. Orang menjadi bertobat bahwa apa yang dilakukan selama ini mungkin nggak berkenan sama Tuhan. Dan dia diberi kehidupan lagi, dia bisa punya waktu untuk lebih memuliakan Tuhan. Itu salah satu kejadiannya ya.
Lanjut ya. Di situ dikatakan, Suster Faustina bilang, aku menyaksikan kemuliaan Allah yang mengalir dari gambar kerahiman ilahi. Memang sesuai dengan apa yang Yesus bilang, lukislah gambar ini. Dan gambar ini menjadi wadah di mana kita bisa menimba banyak rahmat yang Tuhan mau berikan. Dan Suster Faustina di akhir-akhir hari kehidupannya, dia bilang, aku menyaksikan kemuliaan Allah yang mengalir dari gambar kerahiman ilahi. Dan banyak jiwa sedang menerima rahmat. Jadi janji Tuhan Yesus itu digenapi ya. Melalui wadah ini, melalui gambar ini, dia akan memberikan banyak rahmat. Pertanyaannya, di rumah kita masing-masing, apakah ada gambar? Ada gambar kerahiman ilahi? Apakah kita menghormati Tuhan melalui gambar kerahiman ilahi ini? Setiap kebaikan selalu setan gak suka. Setan gak senang apa yang kita lakukan kalau kita mentaati firman Tuhan. Jadi ada usaha-usaha si setan, usaha-usaha orang jahat yang berusaha merusak niat kita, komitmen kita. Kalau bisa kita jadi berdosa, kita jadi gagal, kita jadi orang-orang yang gagal ya. Tapi Suster Faustina juga kasih konfirmasi di mana usaha setan dan orang-orang jahat berantakan, hancur lebur. Ya. Ini satu nubuat juga, satu pandangan ke depan yang Faustina katakan. Dari gambar kerahiman ilahi ini akan banyak jiwa-jiwa menerima rahmat. Kemuliaan Tuhan mengalir dari gambar kerahiman ilahi. Usaha setan dan usaha orang jahat akan berantakan dan hancur lebur. Setan marah ya, tapi kerahiman ilahi akan berjaya atas seluruh dunia. Dan kerahiman ilahi akan disembah oleh semua jiwa. Ini menjadi PR kita semua ya. Di mana apa yang Suster Faustina lihat, kita ikut berkontribusi dalam penyebarluasan kerahiman ilahi ini. Ini menjadi PR kita semua. Yang sudah lebih tahu duluan tentang devosi kerahiman ilahi, yang sudah mengalami kerahiman Tuhan, kita punya PR untuk menyebarluaskan, mewartakan supaya semakin banyak orang mengalaminya. Tapi kita tetap di satu pihak harus berjaga-jaga, karena si jahat, si setan nggak suka. Tapi kalau kita berani, kita kuat, kita mengandalkan Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, setan itu akan lari dan dia akan tidak berdaya, tidak bisa masuk ganggu kita. Kitanya yang harus menjaga diri, minta rahmat Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita ya. Dulu saya sering ke Pontianak. Ada tugas kantor, sering ke sana. Banyak cerita-cerita sih, banyak cerita-cerita. Ya, tapi puji Tuhan, saya orangnya tidak peka. Jadi ya ada cerita ya buat saya ya oke, cerita ya sudah gitu ya. Tapi suatu hari saya ada mengalami satu pengalaman di mana kalau saya pergi sana saya nginep di hotel. Dan sendiri ya. Dan saya kalau malam saya berdoa. Saya berdoa rosario, saya berdoa koronka. Pernah satu malam saya merasa di pojok di sudut situ dekat pintu ada sesuatu. Saya nggak bisa lihat, tapi saya merasa ada sesuatu gitu ya. Ada rasa takut, ada rasa mencekam juga ya. Karena dulu nggak pernah rasa gitu, kenapa sekarang ngerasa begitu gitu ya. Saya tetap berdoa, saya nggak mau lihat, saya tetap berdoa. Tapi seperti ada satu dorongan, kenapa saya harus takut? Saya memberanikan diri, saya lihat sudut itu, saya tetap berdoa, saya lihat sudut itu terus sampai akhirnya doa saya selesai. Dan saya punya satu iman, satu kekuatan, Tuhan saya jauh lebih besar. Ya. Udah, tidur. Nggak tahu gimana, mati lampu.
Saya pikir, waduh, bisa aja kan di hotel lampunya mati, gensetnya belum dinyalain, jadi nggak langsung lampunya nyala. Lama saya tunggu kok nggak nyala-nyala. Tapi terus udah gitu saya lihat dari bawah pintu, sepertinya lobi selasarnya sudah nyala. Kenapa kamar saya masih belum nyala ya? Saya mulai agak bingung juga, kenapa ini? Tapi ya itu, saya punya Tuhan lebih kuat. Saya beraniin, saya berdiri, saya jalan ke pintu, maksudnya mau buka pintu aja, mau cari, mau keluar gitu ya. Tapi tiba-tiba tergerak, saya pegang kartu yang buat masuk buat nyalain listrik itu ya. Saya tekan kartunya, nyala. Ya udah, saya nggak jadi keluar. Terus saya pikir, masa sih lampu jeplak, kartunya bisa keangkat? Tapi saya nggak mau peduli itu. Ya, saya doa lagi. Saya punya Tuhan yang lebih kuat, yang lebih berkuasa. Saya tidur dalam lindungan Tuhan. Itu sedikit cerita. Mungkin nggak ada kaitannya ya dengan, tapi maksud saya, ya kita kadang-kadang diuji, ada si jahat. Tapi pada saat itulah kita menjadi semakin dekat sama Tuhan. Jadi ingat sama Tuhan. Tuhan. Jadi berdoa, jadi minta kekuatan dari Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Jadi positifnya dengan mengalami sesuatu, kita langsung bukannya ketakutan, tapi justru melalui peristiwa itu kita jadi diingatkan untuk bersandar pada Tuhan, percaya pada Tuhan, cari Tuhan, berdoa. Ya, itu aja. Saya tutup bulan Juni. Kita nanti bulan Juli akan masuk kepada satu tema baru lagi yang seperti saya sudah jelaskan, keinginan. Setiap manusia punya keinginan. Mari kita bahas sama-sama ya. Kita doa, masuk ke doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di mana hari ini kami sudah menyelesaikan pembahasan Diary Faustina di bulan Juni. Artinya per hari ini kami sudah membahas setiap hari selama 2 bulan. Terima kasih atas pencerahan dari-Mu, atas penghiburan dari-Mu, dan atas banyak hal yang boleh kami alami. Juga terima kasih untuk semua teman-teman yang ikut acara ini, yang juga memberikan respon, memuji Tuhan, berterima kasih padamu karena banyak masalah-masalah yang bisa diselesaikan. Ada solusinya, ada pencerahan, ada jalan keluar. Berkati semua teman-teman yang rindu untuk terus mengetahui Diary Suster Faustina ini, karena bukan hanya tahu tentang Suster Faustina, tapi terlebih lagi kami mau lebih dalam lagi menggali tentang kerahiman-Mu yang tidak terselami. Bukan hanya untuk kepentingan kami saja Tuhan, tapi mampukan kami juga untuk bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Berkati kami semua Tuhan, berilah kami kesehatan, berilah kami waktu, kemampuan, interest, keinginan untuk lebih tahu lagi tentang Engkau, khususnya masuk ke bulan Juli. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman
Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaannya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahimannya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahimannya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahimannya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahimannya